Sebuah video viral di media sosial menjadi kunci pembuka tabir kekejaman yang terjadi di sebuah perusahaan percetakan bernama Mauprint di Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Alih-alih menempuh jalur hukum, pemilik perusahaan bersama 6 anak buahnya nekat melakukan aksi penyekapan, penganiayaan, hingga pemasungan sadis terhadap 3 orang karyawannya sendiri. Kasus mengerikan ini dirilis langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Huta Galung, pada Senin, 29 Juni 2026. Aksi biadab ini bermula saat pihak manajemen menuduh 3 orang karyawan mereka, yakni Adis Saputra, Tegar Saputra, dan Rafli Jailani, mencuri plat cetak besi. Pihak perusahaan mengklaim tindakan tersebut memicu kerugian hingga 230 juta rupiah. Bukannya melapor ke polisi, komplotan ini justru menyekap ketiga korban di dalam gudang. Kaki ketiga korban dirantai, digembok, dan dipasung di lantai 2 dan 3 gedung. Di bawah intimidasi, mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk mengganti kerugian dengan nominal 50 juta rupiah per orang, sehingga total uang yang diperas mencapai 150 juta rupiah. Untuk memaksa pembayaran, sindikat ini menghubungi keluarga korban agar segera mentransfer uang tebusan. Bahkan, pada 20 Juni 2026, salah satu keluarga korban telah mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah. Namun, bukannya dilepaskan, korban berinisial AS tetap dipasung di lantai 2, sementara TS dan MR dibiarkan terantai di lantai 3. Saat polisi menggerebek lokasi, ketiganya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dari hasil penyelidikan mendalam, polisi menetapkan 7 orang tersangka yang terdiri dari 5 pria dan 2 wanita. Masing-masing memiliki peran spesifik dan bahu-membahu dalam menjalankan aksi sadis ini. Otak utama dari kejahatan ini adalah tersangka MML, pria berusia 40 tahun selaku pemilik percetakan Mauprint. Dialah yang memerintahkan pemasungan dan memeras keluarga korban. Dalam melancarkan aksinya, MML dibantu oleh AI berusia 41 tahun dan S berusia 48 tahun, yang bertugas melakukan penganiayaan fisik serta melilitkan rantai pada kaki para korban. Teror mental juga dilancarkan oleh tersangka AYL, pemuda berusia 29 tahun yang berperan mengancam akan mematahkan kaki para korban jika uang tebusan tidak segera dibayarkan. Sementara itu, tersangka NHJ berusia 52 tahun, memiliki peran sebagai perakit alat pemasung besi yang digunakan untuk mengunci ruang gerak korban. Kekejaman ini kian lengkap dengan keterlibatan 2 tersangka perempuan. Tersangka CML berusia 37 tahun, berperan melarang Ovesbo memberikan makanan kepada para korban selama berhari-hari di dalam sekapan. Sedangkan tersangka I berusia 36 tahun, bertugas menyita ponsel milik korban agar mereka terisolasi, sekaligus menyediakan rekening bank BCA miliknya untuk menampung uang transferan hasil pemerasan dari keluarga korban. Dalam penggerebekan tersebut, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan sejumlah barang bukti kuat. Mulai dari rantai besi, sling kabel baja, gembok beserta kuncinya, besi pengikat kaki, mesin gerinda, mesin bor, kartu ATM BCA, hingga uang tunai sisa pemerasan sebesar 55 juta rupiah. Atas perbuatan tidak manusiawi ini, ketujuh tersangka kini telah dijebloskan ke rumah tahanan Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 482 KUHP tentang pemerasan, pasal 446 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, dan pasal 471 KUHP tentang penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Komplotan sadis ini kini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.